Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor Channel yang siap membantu Anda untuk mendapatkan cuan 100% pertama di saham dengan latar belakang apapun Anda. Maka pastikan Anda ikuti terus channel The Investor ini. Nah, di video kali ini saya ingin mengomentari mengenai hasil polling yang kami adakan di channel Telegram kami ya. Maka pastikan teman-teman juga join di channel Telegram kami lewat link di dalam deskripsi di video ini ya. Sekali lagi lewat linknya saja, jangan di searching. Nah, di dalam channel tersebut kami melakukan polling tentang bagaimana kinerja portfolio kita di akhir bulan Juni kemarin. Dan secara mengejutkan ya, saya pun juga terkejut ternyata lebih dari 60% audiens mengatakan bahwa kinerja portfolio mereka masih di bawah IHSG. Hanya 26% saja yang kinerja portfolionya beat the market alias di atas IHSG ya. Padahal, ya sekali lagi padahal di bulan sebelumnya, di akhir bulan Mei, kami juga melakukan polling dan ternyata hasilnya jauh berbeda dibandingkan dengan hasil polling di akhir Juni. Di mana di akhir Mei kemarin, ya ternyata lebih dari 50% kinerja portfolio teman-teman sudah di atas IHSG. Sekarang pertanyaannya kok bisa ya setelah di bulan Mei beat the market, di bulan Juninya below the market ya, under the market. Kita memahami ya bahwa di bulan Juni kemarin setelah The Fed secara resmi menaikkan suku bunganya untuk kedua kalinya bahkan langsung naik 3 level, di situ membuat market crash ya, IHSG juga turun ya, dimana harga-harga saham juga turunnya lebih dalam dari IHSG. Tapi kalau kita sudah menyusun portfolio yang benar, seharusnya kinerja kita tetap di atas IHSG ya. Saya sendiri pun ya di bulan Mei kemarin kinerja portfolio saya sekitar 42% kenaikannya. Di bulan Juni portofolio saya juga turun, tapi penurunannya juga terbatas alias dari 42% di akhir bulan Juni portofolio saya masih naik 31% ya, alias secara bulanannya memang turun, yaitu dari 42% ke 31%, jadi kurang lebih sekitar 11%. Tapi kalau kita bandingkan dengan IHSG masih di atas IHSG seperti itu. Nah, sekarang kok bisa kinerja portofolio rata-rata teman-teman ternyata berbalik arah, yang tadinya beat the market bisa menjadi under the market ya. Kemungkinan ada dua hal ya. Kita akan bahas. Kalau kita flashback di bulan Mei kemarin ya, di mana bulan Mei kemarin ada dua sektor yang mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu sektor komoditas khususnya batu bara dan sektor logistik ya. Nah, dua sektor ini mengalami kenaikan atau lonjakan harga saham yang sangat signifikan, sehingga kalau misalkan kita beli saham di bulan Mei tersebut ya, di dua sektor tersebut pasti kinerja kita akan lebih bagus dari IHSG. Tapi problemnya di bulan Juni ketika market crash, ketika asing banyak melakukan penjualan, ternyata sektor yang mengalami penurunan tajam itu juga di dua sektor tersebut ya. Sektor komoditas dan juga sektor logistik ya. Nah, kemungkinan saya tidak tahu pastinya karena saya belum mengadakan survei atau polling lanjutan. Teman-teman bisa nilai sendiri dan silahkan nanti teman-teman juga komentar di kolom komentar ya. Kenapa kok bisa di bulan Juni ini mengalami perubahan signifikan yang tadinya beat the market menjadi under the market ya. Nah, kemungkinan kita punya banyak saham di sektor tersebut, yaitu kemungkinan yang pertama. Alias mayoritas portfolio kita hanya berada di dua sektor tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kemungkinan kita juga terkena FOMO ya, alias kejar kereta yang tidak terukur. Ya, kita melihat bahwa saham-saham tersebut naik semua ya, saham batu bara, komoditas yang lain naik semua, termasuk saham logistik naik semua. Kita hajar terus nih tanpa diukur valuasinya, apakah istilahnya secara hitungan masih murah atau tidak, tapi kita hajar terus yang membuat mayoritas portfolio kita berada di dua sektor tersebut. Dan bulan Juninya tidak kita jual alias kita hold saja dan membuat
kinerja membuat harga sahamnya turun dan penurunannya lebih dalam dari IHSG ya. Saya sendiri teman-teman sekalian, saya juga punya saham di dua sektor tersebut. Saya punya batubara dan logistik. Tapi belinya jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan dari tahun kemarin, bukan di bulan Mei. Ya, walaupun di bulan Mei saya juga beberapa tambah muatan, tapi porsinya kecil. Tapi mayoritas saya punyanya sejak tahun kemarin. Nah, bagi kita yang baru beli di bulan Mei dan langsung all in di dua sektor tersebut dan masih hold sampai sekarang, sudah dipastikan kinerja kita akan berbalik arah ke bawah ya. Jadi bukan berbalik arah dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Nah, itu bahayanya kalau kita FOMO dan kalau kita tidak mengukur atau tidak menyusun portfolio yang bagus, yang ideal, yang membuat kita nyaman. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya kan apa yang harus kita lakukan ya? Sudah terlanjur nih. Sudah terlanjur kondisinya seperti yang kita ceritakan tadi. Karena FOMO kita beli banyak bahkan all in di sektor tersebut dan ternyata di bulan Juninya berbalik arah ke bawah seperti itu ya. Nah, gak ada yang lain teman-teman sekalian, kita harus melakukan yang namanya rebalancing ya. Rebalancing itu apa? Rebalancing adalah menyesuaikan kembali ya atau menyusun ulang portfolio kita. Ya, baik dari komposisi ya, khususnya komposisi ya maupun dari saham-sahamnya ya, komposisi di sektor maupun sahamnya. Nah, yang pertama mengenai sektor. Kira-kira bagaimana di dalam portofolio kita memiliki sektor apa saja? Apakah kita hanya berfokus di sektor-sektor yang sifatnya panas ya, seperti ya komoditas maupun transportasi dan logistik, ini kan sektor yang sedang panas di tahun ini. Apakah kita fokus di sektor tersebut atau kita punya beberapa sektor? Kalau saya sendiri, saya lebih prefer untuk memiliki paling tidak 3 sektor ya. Kenapa? Karena yang namanya sektor ini manggung itu biasanya akan gantian, tidak berbarengan. Maka memiliki beberapa sektor menurut saya lebih baik. Sebenarnya bisa nggak sih kita cuma punya di satu sektor tertentu dalam portfolio kita? Jawabannya ya bisa gitu. Sepanjang ya, sekali lagi sepanjang kita benar-benar paham mengenai sektor tersebut. Kita paham mengenai sektor bisnisnya, kita paham mengenai siklusnya, kita paham mengenai proses bisnisnya. Kita bisa bermain di satu sektor tersebut. Tapi kalau kita nggak ngerti-ngerti amat dengan sektor tersebut ya, lebih baik kita melakukan diversifikasi dengan memiliki beberapa sektor. Ya, saya sendiri saya lebih nyaman untuk pegang minimal 3 sektor yang berbeda. Yang dimana salah satunya adalah saat ini sedang manggung, salah satunya yang baru terkena sentimen negatif manggungnya nanti seperti itu ya, alias kita persiapkan nanti sebelum manggung. Nah, bagaimana kalau kita punya satu sektor saja? Saya sendiri juga dulu pernah memiliki hanya di satu sektor ya, bahkan all in di satu saham. Kenapa? Karena saya pelaku di industri tersebut dan saya berada di dalam saham tersebut ya. Alias saya tahu jeroan perusahaannya. Ya, saya tahu detail dan saya sangat paham siklus dari sektor tersebut. Maka saya waktu itu berani all in di satu saham di sektor tersebut. Cuman karena setelah saya tahun 2018 saya sudah resign dari pekerjaan saya tersebut ya, sekarang pengetahuan saya lebih terbatas lagi. Artinya saya hanya melihat berita-berita di internet saja ya, atau di koran saja. Artinya saya tidak benar-benar terjun di sektor tersebut. Maka saya menganggap bahwa saya tidak bisa menguasai salah satu sektor dengan maksimal. Ya, itulah kenapa saya lebih prefer untuk memiliki minimal 3 sektor yang berbeda. Itu yang pertama ya, mengenai sektor. Kemudian yang kedua, bagaimana komposisi saham kita? Apakah kita punya saham yang sangat dominan, yang artinya ketika kita memiliki saham yang dominan berarti kinerja portfolio kita sangat tergantung di saham tersebut. Ya, misalkan kita punya salah satu saham, katakanlah saham Adaro misalkan, dan ini misalkan 50% di dalam total portfolio kita. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya satu saham yang porsinya sangat dominan bahkan mencapai 50%, artinya kinerja portfolio kita sangat tergantung di saham tersebut. Kalau saham tersebut naik, otomatis kinerja portfolio kita naik. Tapi kalau kinerja atau saham tersebut turun, kena crash, ya berarti kinerja portfolio kita juga akan turun.
Nah, saya sendiri akan membatasi bahwa saya hanya punya satu saham ya yang dominan itu maksimal 25% saja ya secara porsi di keseluruhan portfolio. Kalau di atas itu saya akan kurangi ya, alias saya akan jual sebagian ya, dan saya tidak mau kinerja portofolio saya hanya tergantung di salah satu saham saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah berarti punya satu saham yang dominan itu tidak bagus? Ya jawabannya sekali lagi bagus juga gitu, nggak masalah juga sepanjang kita benar-benar ngerti tentang saham tersebut. Ya kita benar-benar yakin dengan saham tersebut, kita benar-benar menguasai dengan saham tersebut. Ya kalau bisa kita juga berada di sektor atau di industri sebagai pelaku usaha yang sama dengan saham tersebut ya, maka keyakinan kita akan jauh lebih kuat. Tapi bagaimana kalau pengetahuan kita terbatas, hanya sekedar membaca koran atau membaca laporan keuangan saja? Ya balik lagi ya, membatasi porsi di satu saham maksimal 25% menurut saya itu adalah cara yang terbaik ya, yang bisa membuat kita nyaman. Saya nyaman dengan porsi tersebut. Oke, dua hal tadi ya, sektor sahamnya dan juga porsi sahamnya. Nah, sekarang kalau misalkan sudah terlanjur, terus kapan kita melakukan rebalancing? Nah, kalau Anda tanya ke saya kapan sebaiknya melakukan rebalancing, maka saya akan jawab tunggu saat market sudah kondusif lagi atau sudah bagus lagi ya, tidak saat kondisi market sedang crash seperti ini. Ya, karena yang namanya crash ini akan turun yang kita tidak tahu ujungnya. Nanti saja ya, kita tunggu saja mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi saat kondisi market sudah mulai kondusif lagi. Nah, di situ baru kita lakukan rebalancing ya. Saya sendiri tahun 2020 lalu saya juga melakukan rebalancing ya, alias saya menyusun ulang portfolio saya saat market crash tahun 2020 lalu ya, karena waktu itu saya harus ngambil duit di saham saya untuk modal dagang saya, alias dagangan saya sedang rugi, jadi saya harus mencairkan saham saya. Nah, di situ saya saya susun ulang portfolio saya. Nah, cuman tidak di bulan Maretnya, tidak ya, di bulan Maret kita tahu market ini turun nggak berujung. Saya kira-kira baru mulai rebalancing sekitar bulan Mei-nya, alias ketika market sudah kondusif lagi, kondisi sudah mereda lagi, di situ saya susun ulang portfolio saya. Nah, tanggal 20 Juli besok ya, kita akan mengadakan webinar lagi bagaimana kita menyusun ulang portfolio kita supaya menjadi portfolio yang ideal, yang selalu bisa konsisten mengalahkan market. Maka pastikan Anda jangan terlewat untuk webinar tanggal 20 Juli besok ya. Daftar sekarang melalui link di dalam deskripsi di video ini atau di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, saya tunggu Anda di webinar tanggal 20 Juli besok dan salam Passive Income.